Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Dr. Iqmal Hafizi, spesialis orto selaku dosen pembimbing orto. Baik, perkenalkan saya Putri Puspaningrum dengan NIM J5321552. Izinkan saya untuk mempresentasikan hasil video insersi alat orto lepasan tipodon tahap 1. Langkah pertama, sebelum menyiapkan alat dan bahan, kita cuci tangan terlebih dahulu menurut standar WHO 6 langkah menggunakan sabun dan air yang mengalir. Jika sudah, siapkan alat dan bahan. Di sini alatnya yang pertama ada diagnostik set, yaitu berupa kacang mulut, ekskavator, sonde, dan pinset. Kemudian ada model tipodonya dan ada alat tipodonya. Selanjutnya, operator menggunakan APD. Yang pertama menggunakan hazmat terlebih dahulu, menggunakan handscoon, dan terakhir menggunakan masker. Kemudian operator membantu pasien untuk mengenakan APD, kemudian mempersilahkan pasien untuk duduk di DU. Selanjutnya, operator memastikan alat tipodon sesuai dengan desain alat tipodon tahap pertama. Untuk rahang atasnya yaitu menggunakan labial arch tipe medium dengan kawat berdiameter 0,8 mm dengan yulup kanan pada gigi 14 dan yulup kiri pada gigi 24. Kemudian menggunakan continuous spring pada gigi 11 dan 21 dengan kawat berdiameter 0,6 mm. Kemudian menggunakan Adam clammer pada gigi 16 dan 26 dengan kawat berdiameter 0,7 mm dan plat akrilik. Kemudian untuk alat rahang bawah disesuaikan dengan desain rahang bawah. Di sini menggunakan alat labial arch tipe medium dengan kawat diameter 0,8 mm dengan yulup kanan pada gigi 44 dan yulup kiri pada gigi 34. Kemudian menggunakan continuous spring pada gigi 31 dan 41 dengan kawat diameter 0,6 mm. Kemudian menggunakan Adam clammer pada gigi 16 dan 26 dengan kawat ukuran diameter 0,7 mm dan terakhir diberikan plat akrilik. Kemudian alat tipodon dipastikan dalam keadaan bersih dari sisa-sisa malam dan gips. Kemudian akriliknya dipastikan dalam keadaan sudah di finishing dan di polishing dan tentunya sudah dalam keadaan steril. Kemudian lakukan tray-in alat orto tipodon ke dalam rongga mulut pasien. Tray-in alat dimulai dari alat orto rahang atas dengan cara insersi memasukkan alat dari anterior dan ditekan pada bagian posterior akriliknya, dan dilakukan hal yang sama saat insersi alat orto pada rahang bawah. Apabila alat sudah terpasang pada rahang atas dan rahang bawah, lakukan pengecekan oklusinya. Hal ini bertujuan untuk menghindari adanya traumatik oklusi setelah pemasangan alat orto lepasan. Selanjutnya dilakukan pengecekan stabilisasi dan retensi pada alat orto lepasan. Pengecekan dilakukan menggunakan alat berupa sonde atau ekskavator dengan cara menarik ke arah oklusal pada bagian lengan horizontal, labial arch, dan pada alat Adam clammer baik rahang atas dan rahang bawah. Apabila tidak terlepas, maka daya retentif dari daya alat orto lepasan sudah baik. Selanjutnya, lakukan pemeriksaan subjektif pada pasien. Tanyakan kepada pasien apakah ada rasa yang mengganggu seperti rasa tajam atau yang menusuk pada gusinya. Kemudian lakukan pemeriksaan komponen aktifnya pada alat orto lepasan. Pastikan sesuai kasus yang akan dikoreksi. Kemudian alat aktif masih dalam keadaan pasif. Lalu lakukan pengecekan komponen labial arch rahang atas dan rahang bawah. Kawat horizontal labial arch harus dalam kondisi melengkung pada keenam gigi anterior. Pastikan posisi kawat berada pada sepertiga tengah gigi dan yulup berada pada bagian bekal gigi P1. Saat dilakukan insersi labial arch harus dalam keadaan pasif. Hal ini bisa diketahui dari terdapatnya sedikit celah antara lengan horizontal labial arch terhadap keenam gigi anterior. Dan untuk pemeriksaan continuous spring, letaknya berada pada sepertiga inci sel pada gigi yang akan dikoreksi. Dalam kasus ini, continuous spring berada pada gigi 11 dan 21, 31 dan 41 dan memastikan lengan pegas dalam keadaan pasif atau tidak berkontak dengan permukaan lingual atau palatal gigi tersebut.
Lalu pasien diberikan KIE, yaitu berupa informasi apa tujuan dari penggunaan alat ortolepasan, dan diberikan informasi juga terkait sedikit rasa yang kurang nyaman pada saat pertama penggunaan ortolepasan. Kemudian lakukan edukasi kepada pasien berupa cara pemasangan dan pelepasan alat ortolepasan, serta penggunaan waktu minimal alat ortolepasan kepada pasien, yaitu minimal penggunaan 8 jam sehari. Alat ortolepasan juga harus dibersihkan menggunakan sikat gigi tiap malam menjelang tidur dan pagi hari setelah bangun tidur agar terhindar dari penumpukan bakteri dan jamur. Lalu instruksikan pasien untuk kontrol 1 minggu kemudian untuk dilakukan aktivasi alat ortolepasan. Kemudian pasien ditanyakan apakah ada pertanyaan, apabila tidak, pasien dipersilahkan untuk pulang. Cukup sekian dokter, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.